Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masa Kini, kembali lagi bersama saya Putri Zidni di Masa Kini Talks. Nah, sore hari ini ya, kita akan berbincang seputar perkameraan, dunia perkameraan ya Bang ya, bersama owner Gembong kameranya langsung. Abang diperkenalkan diri Abang dong ke sahabat Masa Kini. Nama saya Fahmi, biasa dikenal dipanggil kawan-kawan dengan nama Gembong, owner ya Gembong Kamera. Oh, berarti nama Gembong Kamera itu berasal dari panggilan Abang sendiri nih. Tadi mau nanya nih, kira-kira apa nih sejarahnya dikasih nama Gembong Kamera ya? Ternyata karena Abang dipanggil Gembong sama kawan-kawan, jadi namanya Gembong Kamera. Begitulah ya Allah, ini kawan-kawan ini jahat kali nih ya, tapi nggak apa-apa, membuahkan hasil Bang ya. Tiba-tiba bisa jadi owner dari sebuah toko kamera yang lumayan ternama di Banda Aceh. Nih Bang, diceritain sedikit Bang awal mulanya kenapa nih Abang bisa berbisnis kamera nih? Awal mula ya dulu kan sempat di NGO juga, terus kan ada batas waktunya tuh kan, ada kontrak dan sebagainya. Dulu sempat ikut hunting juga, motret-motret model lah ya, kayak fotografer model ya kan. Terus kebetulan memang suka kamera, hobi lah kan. Terus berpikir ini sedikit sulit untuk mencari perlengkapan fotografi ya. Terus ada kawan juga saranin, Abang bisa foto, punya skill, terus kenapa nggak buka toko kamera aja? Mungkin untuk pertama agak sedikit susah karena kan konsumen belum kenal kita dan sebagainya kan, tapi ya kawan-kawan lah yang ini kan, yang support dan sebagainya kan. Terakhir mula-mula dulu disetujui, pernah betul nggak pernah ya? Pernah, lewat tapi nggak tahu ada toko kamera. Agak pojokan sedikit, jadi agak ke sudut, jadi mungkin kurang terlihat jelas ya sama masyarakat umum kan. Jadi dari situ pelan-pelan 1, 2 barang, 3, terus dulu saya juga sering sama kawan-kawan ngantar, misal perlu nih lah, boleh saya antar aja sekalian ngopi. Dulu kan sering ketemunya di warung kopi kan, dulu kan yang terkenal tuh ada Blackjack ya, yang di tengah kota. Jadi kalau memang COD sering di situ dulu. Jadi antar-antar, terus lama-kelamaan capek juga antar. Capek ya, jadi kurang delivery ya. Jadi terakhir ya menetap lah di situ kan, stok barang sedikit, alhamdulillah sampai sekarang inilah. Bang, diceritain dong jatuh bangun Abang tuh selama berbisnis kamera tuh, kira-kira titik paling rendah selama Abang jualan kamera tuh apa gitu? Bisnis kamera ya? Bisnis kamera sebenarnya menarik sih, cuman agak sedikit repot karena spesifik. Iya. Karena kan kebetulan sekali juga saya ada sekolah foto kan, ada beberapa kelas saya ikut. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau misalnya ada yang mau beli kamera kan mungkin langsung beli ini. Jadi mereka bisa curhat, lu Bang perlu kamera ini, boleh, ini kebutuhan atau apa. Jadi karena memang kita punya dasar basic foto, ada sekolah juga, jadi mungkin kita bisa sarankan ini yang cocok, ini yang sesuai kan. Terus selain itu mungkin karena dulunya rata-rata konsumennya itu kawan, jadi mereka udah tau dah masih Gembong aja, nanti biar tanya aja sama dia cemana. Jadi kan karena spesifik tadi nggak semua orang mengerti kamera, jadi kita harus karena mungkin dasarnya emang ada di kamera, jadi bisa menjelaskan nih fungsinya ini, fungsinya ini, fungsinya ini, fungsinya itu kan. Iya betul. Jadi lebih gampang sih sebenarnya menjelaskan karena kita udah tahu, kebetulan kayak alat-alat studio kan, juga pernah belajar, jadi kita tahu fungsi alat ini seperti ini, fungsi alat ini seperti ini. Karena kan nggak semua bisa sama lah kita kayak jelasin, misal mungkin kayak beli ikan kan gampang gitu kan, beli ikan. Kalau ini kan enggak, kadang ada pertanyaan yang memang kita nggak duga sebagai penjual, ini kayak mana ini pakainya, apalagi menjelaskan ke orang awam, user yang memang mereka nggak punya kamera, ingin belajar kamera gimana, itu ada sedikit lebih sulit. Itu jadi satu kelebihan ya dari diri Abang ya, karena biasanya kalau misalkan orang mau beli sesuatu nih, biasanya tukang tokonya cuma bilang, oh ini keluaran terbaru nih, ini yang paling bagus nih, kalau ada mau butuh, tapi ini nggak sesuai kebutuhan ya Bang ya, mau pakainya apa nih gitu, kemampuan Anda di mana, kalau skill udah bagus, beli yang bagus gitu Bang ya. Kalau skill cuma untuk foto-fotoin diri aja, nggak perlu yang bagus gitu ya, jadi hemat budget juga tuh sahabat Masa Kini. Bang, kalau misalkan untuk kamera sendiri nih,
Yang paling best seller apa nih? Kalau best seller kalau saat ini sih hampir rata-rata sama ya. Karena kan kalau fotografi ini beda dia, karena dia ada segmen kan. Iya. Nah, jadi dia ada kalangan pemakai, kayak contoh nih misal, sekarang kan ada yang MUA, yang party make up itu kan. Iya, ibu-ibu lah, ibu-ibu rempong ya. Nah, itu rata-rata mereka larinya ke Fuji kan. Fuji. Nah, terus ada yang kayak videographer dan sebagainya, itu saat ini yang lagi hitnya di Sony. Jadi nanti mungkin ada referensi lama dan sebagainya kan, itu biasanya tetap ke Canon atau Nikon. Kalau yang foto-foto misal kayak wedding, pre-wedding juga mereka udah mulai beralih juga, cuman dasarnya mereka di Canon atau Nikon biasanya yang udah kayak gitu. Jadi memang ada klasifikasinya ya, makanya saya orang datang ke saya nanya, "Bang, mau beli kamera?" "Boleh, nggak masalah." "Nah, ini kamera apa nih? Untuk apa?" Karena nanti bisa jadi dia cuma bilang, "Tuh jalan-jalan aja, Bang." Nah, jalan-jalan sama keluarga. Sekarang kan ada mirrorless ya, teknologi kamera mirrorless itu sebenarnya sama sebenarnya, cuman dia lebih simple karena dia kan nggak ada, kalau mirrorless dari terminologinya sendiri itu tanpa mirror kan, jadi ada mirror di kamera yang nggak ada, jadi lebih kecil. Kalau sekarang saya saranin kalau emang bilang untuk keluarga aja Bang jalan-jalan, beli mirrorless aja, lebih kecil, simple, gampang dibawa kan. Terus kemampuannya juga sama kayak kamera biasa, cuman itu tadi kan kadang-kadang, saya Bang nanti saya kira ada motret acara ini, berarti beli mirrorless tapi yang tipe lebih tinggi, jangan yang biasa-biasa aja kayak gitu. Untuk range harganya sendiri nih Bang, kira-kira apakah Abang berbeda dari toko kamera yang lain atau gimana? Kalau beberapa kamera itu biasanya pada dasarnya kamera itu cuma punya 2 garansi dah. Garansi toko atau distributor dan garansi resmi. Itu garansi resmi biasanya garansi dari mereknya sendiri, kayak Canon berarti. Jadi ke data script. Biasanya perbedaan harga keduanya itu sekitar 1 juta atau 1,5 juta lah. Jadi kalau ring harga, kalau yang kayak Sony, Fuji itu mereka nasional. Kalau garansi resmi ya. Jadi semua seluruh Indonesia sama harganya. Dari berapaan tuh kira-kira harganya? Kalau yang termurah sekarang kalau kayak Fuji itu sekitar 7 jutaan yang barunya sampai 100-an lah. Sekarang ada yang tipe-tipe barunya sampai 100 juta? Wow, berarti besar juga omsetnya ya Bang ya? Tergantung yang mana dibeli. Betul juga tuh yang mana dibeli. Tergantung yang mana dibeli ya Bang ya? Bang, ini kan memang salah satu penggiat bisnis di kala pandemi. Ya, begitu masuk pandemi itu, kira-kira ada nggak sih momen terberat Abang selama pandemi COVID-19 ini? Selama pandemi ya? Tapi sebelumnya juga kita harus bilang alhamdulillah ya? Iya, harus bersyukur ya, tetap harus bersyukur. Tapi kalau pandemi terasa, karena kan kalau fotografi, kalau bagi saya, mungkin bagi kawan-kawan yang fotografi juga yang bergerak di bidang fotografi, itu kan kalau bisa dibilang fotografi berhubungan dengan kerumunan, dengan massa kan? Jadi kalau memang secara itunya memang yang ada massa, saat kemarin kan nggak boleh ada berkumpul massa, itu nggak boleh kan, dan fotografi itu identik dengan itu. Jadi kemungkinan ya saat itu memang nggak boleh berkerumun. Kalau nggak boleh berkerumun biasa kan yang acara itu kayak nikah, pesta dan sebagainya itu kan rame-rame. Terus ada kalau yang event-event itu yang EO biasanya kan itu kerumunan massa juga, itu kan dilarang. Jadi biasanya mereka itu yang banyak kemari selain ini ya, selain user biasa ya, mereka kan di kalangan fotografer lah dan videografer kita bilang itu kan mereka kemari, Bang upgrade kamera, Bang upgrade ini, Bang tukar ini, saya juga menerima tukar tambah dan sebagainya kan, dia udah mau tukar ini Bang, boleh nggak masalah. Tapi kalau kemarin itu kan mereka nggak punya kegiatan, mereka malah biasanya seminggu bisa ada job sekali 2 kali, sama sekali nihil. Jadi saat seperti itu mereka kan lebih berpikir ke saving, simpanlah kamera ini dulu untuk sementara, tunggu kondisi jadi normal. Nah, jadi mereka memang konsumen terbesarnya itu mereka. Jadi mereka hampir rata-rata kalau memang ada acara, ada rezeki lah kita bilang kan, ada acara itu biasa dalam 2-3 bulan mereka upgrade ini, Bang butuh ini, butuh itu. Jadi kemarin itu memang ya, mereka nggak ada permintaan, jadi mereka kan nggak belanja. Kalau nggak belanja ya udah berarti mereka nggak kemari. Nah itu saat itu semua kegiatan keramaian itu memang dilarang sama sekali kan oleh pemerintah. Jadi memang nggak ada kegiatan sama sekali, malah ada beberapa minggu-minggu pertama itu kan malah jam 9 ya harus tutup kan. Iya, betul PPKM Bang ya. Ya memang sangat ya bagi lumayan lah berpengaruh ya. Tapi alhamdulillah nggak yang sampai gimana kali gitu Bang ya. Lumayan itu. Lumayan ya. Cuman karena kan itu tadi, karena memang nggak ada ya, paling yang kecil-kecil aja, dan alhamdulillah juga kan.
Jadi kemarin saat pandemi ya itu mungkin ada beberapa teman-teman yang udah kita kenal sebelumnya itu kan ada yang yang Zoom meeting dan sebagainya. Itu kan mereka juga butuh peralatan yang kategori untuk ya Zoom meeting lah. Iya, betul. WFH dan sebagainya. Jadi ada alat-alat kecil yang memang mereka butuhkan kayak layar untuk video mungkin kan, tiang-tiang seperti inilah yang untuk mereka itu. Terus ada yang holder HP dan sebagainya. Waktu itu kan ada yang pakai HP ya. Ini mereka lah yang konsumen yang menggantikan konsumen yang sebelumnya lah kan. Selain itu Bang, kira-kira ada lagi yang jadi perjalanan atau sejarah paling menarik Abang selama Abang berbisnis nih? Kira-kira sejarah paling menarik. Mungkin Abang pernah ngapain gitu untuk membangun bisnis ini, Abang pernah ngapain gitu ya kan? Menarik itu mungkin salah satunya itu ada biasa kawan-kawan fotografer di Aceh itu ada acara tahunan. Karena mungkin biasa bisa jadi inspirasi juga buat sahabat masa kini gitu ya. Namanya itu Hunting Akbar. Jadi biasanya karena kebetulan mereka kan kawan-kawan dulu kan. Itu hampir setiap tahun mereka ada acara, dan kalau ada acara itu saya mesti diundang kan. Mereka saya bawa alat atau bawa perlengkapan sedikit untuk kita buka stand lah di sana. Iya, betul. Itu terus mungkin yang selama pandemi kemarin itu alhamdulillah juga itu juga menarik sih sebenarnya. Saya saat perusahaan dan toko-toko lain mesti tutup, saya masih alhamdulillah masih berjalan, berpenghasilan dan bisa menggaji orang kerja. Betul. Ada satu nih yang putar penasaran nih Bang. Ini kan nggak semua orang nih biasanya mungkin mereka yang punya bakat tapi mereka kurang dana gitu. Kira-kira kan mereka kan biasanya kalau untuk beli kamera agak sedikit berat. Ada nggak Abang menyewakan jasa kamera-kamera gini tuh disewa gitu? Ada. Kita juga punya jasa persewaan kan. Tukar tambah jual. Oh, ada juga ya tukar tambah ya? Tukar tambah boleh, sewaan juga ada. Tapi kita nggak terlalu lengkap kan, karena kita nggak fokus di situ. Tapi kalau memang ada unitnya kita sewakan. Jadi umumnya admin aja mungkin tuh bertanya kan ada nggak unitnya atau enggak. Betul. Nah, untuk sahabat masa kini juga yang penasaran mungkin mau visit langsung ke store-nya Gembung Kamera nih, Abang di mana nih Bang? Di jalan apa namanya? Kita Gembung Kamera di Jalan Muhammad Hasan, Bato. Nomornya dari dulu sampai sekarang udah 7 tahun di sini belum ada nomor yang keluar nomornya. Tapi tepatnya di seberang Indomaret Bato ya, di seberang Indomaret Bato. Mungkin ada Instagramnya sebelum ada gembung.kamera. Gembung.kamera. Jadi buat kalian yang kepo mungkin kalian pengen tukar tambah kamera atau mungkin pengen sewa ya Bang ya, atau mungkin mau konsultasi dulu sama Abang mau kamera jenis apa, butuhnya buat apa ya Bang ya, langsung aja ke gembung.kamera atau kalian bisa langsung ke store-nya di Bato pas di seberang Indomaret Bato ya Bang ya. Bang, sedikit kita kasih wejangan nih kepada sahabat masa kini di luar sana yang mungkin pengen juga berbisnis tapi masih takut karena pandemi. Apa ya? Kalau saya bilang sih gini, kalau rezeki emang Allah Ta'ala yang ngatur, itu udah pasti kan. Tapi kalau saya bilang kalau kita sendirinya nggak berusaha, itu nggak akan rezeki itu nggak akan kemana-mana, dia di situ aja. Jadi kalau saya bilang just move your ass. Jadi geraknya sedikit, biarpun sedikit yang penting kita berusaha untuk dapat cuan lah istilahnya, untuk berbisnis lah istilahnya kan. Apapun itu sesuai dengan bisnis masing-masing kan. Terserah. Insya Allah kalau memang saya percaya satu hal kan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu nggak pernah akan mengkhianati kita. Yes, betul. Dulu ada guru SMP kalau nggak salah saya. Jadi dulu kebetulan nggak tahu kenapa saya kebetulan bukan pandai sih sebenarnya, saya suka nyatet aja pelajaran ibu tuh. Jadi sebelum dia pindah, dia kebetulan istri polisi. Jadi dari kota saya pindah lumayan jauh waktu itu tahun 2000, di bawah 2000 lah. Dari pindah dari Langsar ke Takengon itu cukup jauh, biarpun sekarang udah dekat. Dia pernah kasih wejangan itu untuk di kelas itu kan, untuk kami satu kelas, itu dia bilang gini, kerjakanlah sesuatu dengan sungguh-sungguh, niscaya kamu tidak akan pernah menyesal karenanya. Itu yang dia bilang. Dan saya percaya itu, sampai sekarang saya percaya itu. Dan saya juga cukup berterima kasih sama beliau kan, karena kata-katanya itu, ya saat kamu sungguh-sungguh itu semuanya biasanya
nggak akan pernah mengkhianati kamu lah. Betul. Nah, tuh sahabat masa kini tuh diingat ya, jangan kita kasih jangan cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Biasanya anak-anak muda zaman sekarang kayak gitu kan ya Bang ya. Karena mereka tuh kayak merasa masih masih panjang untuk perjalanannya. Itu kita tuh nanti nggak tahu nanti gede jadi apa. Biasanya suka menyepelekan sesuatu ya kan Bang, padahal yang kita bilang itu betul karena berdasarkan pengalaman kita sendiri ya Bang ya. Jadi buat sahabat masa kini juga semangat terus buat kalian di luar sana yang mungkin kalian masih terkendala sesuatu ya, semangat terus, diasah terus kemampuannya, mana tahu kalian nanti suatu saat bisa jadi orang sukses seperti Abang ini. Oke ya, berakhir juga perbincangan kita pada sore hari ini nih Bang. Kita saatnya say goodbye sama sahabat masa kini ya. Oke sahabat masa kini, nantikan masa kini talks kita selanjutnya hanya di Masa Kini. Saya Fitri Zidni, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.